Megan Lydia Feng and welcome back to my YouTube channel. Hari ini in this today video, seperti biasa, mungkin kalian udah tahu dari nama kontennya. Hari ini aku bakal ngebahas masalah perbedakan ya, perbedakan yang kayak Tasha powder atau mungkin yang kalau misalnya kalian bisa bawa bedak-bedaknya on the go jadi biar muka kalian nggak cakey. So oke, jadi aku setelah perdebatan yang hebat dengan diri aku sendiri, akhirnya aku udah memilih 5 powder yang harga dari murah sampai mahal yang menurut aku rekomendasi aku banyak banget, dan mungkin beberapa udah kalian lihat di makeup tutorial aku karena bener-bener emang aku stok dan aku bawa kemana-mana di dalam tas emang, dan udah beberapa mungkin udah aku kayak empties gitu loh, aku udah kayak reaper case gitu. Jadi aku akan mulai urutannya dari murah sampai mahal. Sekali lagi, produk yang aku rekomendasikan ini mungkin emang harganya ada beberapa yang mahal banget, tapi ada yang murah banget, tapi sesuai lagi kayak aku bilang, ada harga, ada kualitas juga. So anyway, sebelum kita memulai perdiskasan masalah bedak-bedak Tasha powder ini, nah kalian bisa lihat ya di sini aku sengaja tadi tuh sebenarnya aku udah dari siang makeupan ini, aku udah dari jam 1 kurang lebih aku habis bikin tutorial, nanti ada tutorialnya, tenang aja makeup ini. Tapi jadi pas aku bikin tutorial ini itu jam 1 siang dan aku kebetulan tuh ada event di Zoom, terus abis itu aku sempet keluar, which is beli bahan-bahan makanan ke supermarket, terus aku pulang lagi dan aku tuh udah ketiduran kayak mungkin 2-3 jaman. Jadi tuh jam 1, sekarang aku bikin konten ini kurang lebih jam setengah 11 malam. Jadi kalian bisa lihat ya, jangan ditiru ya guys, ini aku udah sempet ketiduran gitu pakai makeup, dan sebenarnya makeupnya juga udah udah luntur gitu loh. Cuman tadi aku cuman tap-tap aja pakai tisu supaya minyaknya hilang, dan sekarang kita sekaligus coba 5 bedak ini di beberapa bagian muka aku yang berbeda supaya kalian bisa lihat loh gimana si powder ini efeknya di muka aku. Kalau misalnya kalian udah lama muka kalian kayak cakey lagi di luar, kalian mau pakai bedak ini hasilnya kayak gimana? Yuk sekarang kita saksikan aja. Mumpung banget nih aku udah emang menyediakan konten ini sampai aku ketiduran gitu loh. Anyway, FYI, kalau kalian belum tahu, mungkin kalau kalian hari ini baru nonton aku, nah ini kulit aku ini biasanya berminyak on the T-zone dan di sini kering, jadi bisa dibilang kombinasi, dan juga pori-pori aku agak sedikit besar dan biasanya suka jerawatan. Tapi biasanya ngelanggaran jerawatan aku nggak bisa dibilang jerawatan nggak terlalu banyak, tapi aku sensitif kalau nggak cocok pakai makeup itu tuh besoknya pasti beruntusan, atau pakai skincare terutama. Terus aku tuh sering banget jerawat batu tuh di sini, biasanya tuh jerawat hormon. Nah kalian lihat nih, ini udah jerawat batu tapi udah kering gitu. Terus ada di sini jerawat nyelip 1 ya, begitulah, paling ada 2 apa 3 gitu. Intinya paling sering tuh jerawat hormon di sini. Sekarang supaya lebih jelas aku udah zoom muka aku supaya kalian bisa lihat kondisi kulit aku ini bener-bener udah tinggal cushion doang juga udah luntur tuh, makeup tuh ini juga udah, pokoknya udah agak sedikit cakey ya lah ya. Intinya kalau misalnya kalian mau touch up kalian lagi di luar, sebelum kalian touch up pakai bedak Tasha powder, ada baiknya kalau misalnya kalian ada tisu bersih, di tap-tap bagian yang sangat berminyak baru di touch up, bukan kayak berminyak langsung ditutup aja pakai powder itu, nanti yang ada malah makin cakey gitulah. Yang penting minyaknya dihilangkan dulu, baru kalian touch up pakai Tasha powder supaya makeup kalian lebih fresh, jadi fresh pulang, baru pakai finishing spray lagi kalau misalnya kalian bawa. So, bedak yang pertama yang aku bakal rekomendasiin ke kalian ini adalah Makeover Perfect Cover 2-Way Cake. Yang ini aku pakai warna Honey 08. Tenang aja kalau misalnya kalian nanti nggak ada namanya, ini juga aku bakal tulis di bawah supaya kalian bisa lihat lebih jelas. And kenapa aku rekomendasiin bedak ini ke kalian? Pertama, kalian tau lah ya, makeover itu nggak mungkin mengecewakan, dan apalagi ini juga kalau aku buka, aduh ini susah banget, di bawahnya tuh ada kayak puff gitu. Cuman aku jarang pakai, kalian bisa lihat puffnya masih bersih karena aku suka pakai ini pizza puff dari Armando Caruso. Jadi ini lebih gampang karena bentukannya yang pizza gitu. Nah ini untuk bedak ini aku pakai warna Honey 08. Emang warnanya agak sedikit gelap ya buat aku, tapi tenang aja, untuk si 2-Way Cake ini dia nggak ngaruh banget. Maupun kalian kan aku kuning, warna kulitnya ini kuning langsat, mau pakai Honey juga nggak terlalu gelap karena dia tuh sebenarnya ini bedaknya nggak terlalu memberikan
pemilihan warna. In fact, bedak si Makeover 2 Way Cake ini bagus banget kalau misalnya kalian punya aku akalin biasanya kalau foundation aku keputihan, nanti touch up powdernya aku pakai yang si Honey ini supaya dia agak tone down dikit banget, kayak 10% warna foundation yang keputihan tersebut. So mari langsung aja. Ini untuk coveragenya ini lumayan medium karena dia 2 Way Cake ya, dia ada kayak kandungan foundationnya juga. Jadi yang di sini karena kebetulan juga makeup aku udah udah nggak ada gitu loh, udah hapus. Ini aku bakal coba di sini dan kalian bisa lihat ya, ini minyak yang di atas ini langsung hilang tuh. Dan ini anyway, ini hasilnya itu mattifying ya. Selama ini yang aku bakal rekomendasin ke kalian ini biasanya bagus banget kalau buat kalian yang mempunyai kulit berminyak, khususnya di daerah T-zone tuh. Kalian langsung lihat ya, langsung ngeblur. Dan ini harganya cuman 90.000. Menurut aku 90.000 ini lumayan ya. Ini aku udah pakai kurang lebih 6 bulanan. Ini aku juga bener pakainya tuh uwek-uwek banget dan dia tuh juga awet ya menurut aku buat harga 90.000 ya tuh. Tuh, lihat ya, kalian bisa lihat ya, ini hasilnya seperti ini. Tuh, langsung ngeblur tuh. Dan kalian bisa lihat ya, meskipun warna Honey ini agak gelap, tapi di kulit aku nggak terlalu ngaruh. Untuk coverage kalian bisa lihat dia menutup minyak dan dia tuh meratakan warna foundation kembali. Cuman aku nggak suka ya, yang nggak aku sukanya ini dia tuh untuk butiran-butiran kayak bedaknya ya, ini tuh lumayan ya. Kalian bisa lihat ini coveragenya juga lumayan tebal menurut aku, that's why aku suka. Apalagi buat under eye gitu. Tapi aku nggak sarankan kalau ini kalian pakai di under eye tebal-tebal karena nanti agak bisa bikin agak keriting. Aku lebih sarankan ini makanya kayak di daerah yang berminyak aja, T-zone, sama yang kayak buat di bawah-bawah gitu. And ya, untuk coveragenya medium. And untuk misalnya aku sarankan kalau misalnya kalian pakai kuning langsat bisa pakai warna Honey kalau misalnya kalian nggak mau terlalu terang, atau warna di bawah Honey gitu. Nah, ini adalah aku pakai yang si Makeover. Kalian bisa lihat supaya lebih zoom lagi. Ini tuh kalian bisa lihat partikel-partikel bedaknya ya. Tuh dia mattifying dan coveragenya juga lumayan banget. Ini yang tadi belum aku bedakin, nanti aku bakal pakai bedak lain supaya kalian bisa lihat. Ini pori-pori aku besar. Ini pakai Makeover tuh, lihat bener-bener halus banget partikelnya, dan buat harga 90.000 bener-bener bagus banget. Tapi kekurangannya adalah ini kalau misalnya kalian udah lagi di luar, makeup kalian udah kayak 5 apa 6 jaman gitu, kalian mau touch up harus sering di touch up per 2 apa 3 jam sekali, karena si Makeover ini nggak terlalu gitu awet menurut aku ya, karena kan kulit aku juga di T-zone ini biasanya berminyak gitu. Dan kalau misalnya udah kelamaan kalian banyak touch up, dia tuh karena ini coveragenya lumayan medium ya, dia tuh agak bikin sedikit cakey kalau udah 2 atau 3 kali touch up gitulah. Next, selanjutnya kita move to next product. Kita ada Luxe Creme Blur and Cover 2 Way Cake. Ini aku pakai yang warna buttercream. Sayangnya dia hanya ada 3 warna. Jadi untuk warnanya shade Luxe Creme ini limited banget, cuma ada 3. Dan aku kalau pakai medium kayaknya kemarin aku lihat tuh terlalu agak apa ya, takutnya gelap di aku. Jadi aku pakai warna paling putih yang buttercream. Pertama yang aku suka dari si Blur Cover 2 Way Cake ini adalah packagingnya yang benar-benar unik. Dia agak kotak gitu ya, nggak kayak bedak kebanyakan biasanya bulat. Dan juga ini tuh dia warnanya eye catching kayak warna ungu gitu, dan pasti masih ada sponge-nya. Tapi seperti biasa aku masih jarang pakai karena aku ada ini. Aku suka banget sama ini sampai aku punya 3 biji. Dan kalau kalian lihat ini tuh nggak berbau. Dan yang menurut aku si Luxe Creme Blur Cover 2 Way Cake ini sama si Makeover ini masih untuk coverage masih juaraan si Makeover. Tapi menurut aku kalau misalnya kulit kalian benar-benar berminyak, masih juara si Luxe Creme ini. Si Luxe Creme ini dia tuh terlalu apa ya, untuk tingkat matte-nya dia tuh lebih di atas si Makeover 2 Way Cake. Tapi untuk soal coverage itu masih si Makeover masih juaranya. Dan untuk harganya ini 125.000, which is lebih mahalan ini ya. Dan ini tuh brand lokal. Pastinya kalau kalian belum tahu Luxe Creme itu payah banget ya. Ini aku bakal coba dan aku pakai di under eye. Dan dia tuh kalau buttercream ini entah apa pasan aku, dia tuh ada efek brightening-nya. Dan untuk serpihan taburnya dia tuh lebih halus daripada si Makeover. Jadi agak lebih padat gitu loh. Tuh. Oke, kita akan coba pakai. Dan lebih mattifying. Oke, kalian bisa lihat ya. Di tap-tap aja.
Nah, yang ini kalian bisa lihat dia kan agak lebih brightening dikit. Padahal ini emang warnanya juga shade-nya paling terang sih, dan paling terangnya itu dia juga skin tone-nya apa sih, pas ya, cocok banget di kulit aku. Dan kalian juga bisa lihat ya, ini langsung benar-benar sesuai namanya Blur and Cover to Wake Cake. Tapi untuk masalah pori-pori dia agak emang ngeblerin dikit. Tapi menurut aku kalau misalnya kalian mau super ngeblerin pori-pori, ada baiknya dari primernya juga khusus yang pore. Dan ini ya sesuai namanya, dan dia juga halus banget tuh, kalian juga bisa lihat ya. Untuk coveragenya dia mungkin ini medium, tapi di bawah medium dari makeover dikit. Dan aku sukanya untuk harga 129.000, menurut aku ini buat long wear ini bagus banget. Jadi kalau misalnya makeup kalian udah kayak aku nih di atas 6 jam, kalian pakai touch up pakai ini, setelah I think setelah 3 jaman makeup kalian masih perfect. In fact kalau misalnya kalian keluar minyak-minyak dari wajah kalian, itu malah menjadi natural dan bagus. Dan dia tuh lebih mattifying yang ini daripada si makeover to wake cake tadi tuh, lihat deh. Jadi kayak bener-bener fresh lagi gitu loh. Ini aku tambahin dikit ya. Dan setebelnya tuh juga kalian bisa lihat ya. Dari tadi aku apply sengaja tebel-tebel ke kalian supaya kalian bisa lihat, tapi ya setebelnya segitu aja gitu. Cuman bisa di level tingkat max medium. Anyway, si Luxe Creme Blur and Cover to Wake Cake ini dia tuh agak kayak chalky ya. Kalau tadi kan makeover pas aku giniin masih butiran, bukan butiran, kayak pas di slide gitu kan agak lembut di tangan. Kalau ini tuh kayak kesannya kayak kalian tuh pakai kapur gitu loh. Makanya that's why aku bilang kenapa ini lebih mattifying daripada si makeover tadi. Guys, oke, ini kalian bisa lihat aku memakai si Luxe Creme Blur and Cover to Wake Cake yang warna buttercream. Mari kita zoom kulit aku supaya kalian bisa lihat. Ini yang bagian kanan aku udah pakai, yang bagian kiri belum ya. Kalian bisa lihat ya, dia bener-bener sesuai namanya Blur and Cover to Wake Cake. Untuk hasil pori-pori dia bener-bener agak tersamarkan. Kalian bisa lihat ya, ini juga pantulan minyak aku langsung hilang gitu. Dan ini bener-bener cocok banget karena kalau kalian lihat bandingannya ya dari makeover ya, ini makeover yang tadi partikelnya tuh lebih lembut ini, dan ini meskipun ini lebih cover ya, tapi partikelnya tuh lebih kecil-kecil. Ini tuh dia bener-bener ngeblerin kayak pori-pori gitu, dan lebih halus ini, tapi dia lebih sedikit lebih chalky dan lebih mattifying. Jadi aku nggak sarankan ini kalau misalnya kulit kalian tuh super kering pakai ini, karena dia bener-bener apa sih, dia bener-bener nyerap minyak gitu loh. Sedangkan si makeover dia mattifying, tapi kalian masih bisa lihat tekstur kulit, jadi mattifying yang kayak apa ya, kayak normal gitu loh. Kalau misalnya kulit kalian kering dan normal, kalian bisa pakai itu. Kalian bisa lihat ya tuh beda partikelnya tuh. Tuh kalau ini benar-benar ngeblur, kalau ini masih kelihatan tekstur kulit. Gimana menurut kalian? Tuh yang ini before, ini after. Selanjutnya kita beralih ke Sister and Sebum Control Pack. Ini adalah beberapa terakhir bedak yang sering aku pakai di makeup tutorial aku. Apa sih yang terakhir ya, karena aku suka banget. Karena pertama dia bisa dipakai buat semua warna kulit, karena dia nggak ada warnanya. Jadi benar-benar nggak ada warna ya. Mungkin dikiranya kalian bisa lihat ini putih-putih kayak buat kulit keputihan, padahal emang nggak ada warnanya gitu. Emang dia sebagai translucent control pack. Sebenarnya bukan two way cake ya, karena dia hanya efeknya di sini menghilangkan minyak. Jadi nggak ada foundation dan juga nggak ada coverage. Kenapa aku masukin rekomendasi si Sister and Sebum Control Pack ini ke bedak pilihan aku? Karena pertama ini multifungsi, meskipun aku nggak gunakan. Jadi kalau kalian lupa bawa dry shampoo gitu, kalian bisa pakai ini di rambut kalian. Tapi aku nggak sarankan karena aku udah pakai ini buat muka. Dan kedua untuk harganya 193.000, dia ada di Shopee. Dan tapi yang kekurangannya adalah kalau misalnya kalian mau beli ini agak sedikit lama ya, karena dia shippingnya masih dari Korea, kurang lebih 1-2 mingguan. Dan yang ketiga ini bakal lebih bagus kalau kemarin aku udah compare kalau digunakan pakai ini sama padnya langsung, bagusan padnya, karena padnya itu kayak somehow didesain buat ini, jadi dia lebih fluffy gitu. Dan yang aku suka adalah ini tuh dia mattifying, tapi bukan mattifying yang bikin kulit kering loh. Dia tuh kayak mattifyingnya ya udah nutup minyak aja nih. Aku bakal kasih lihat di sini nih. Ya udah gitu loh. Tuh kalian bisa lihat ya. Dan kenapa kayak aku rekomendasiin si Sister and Sebum Control Pack ini, karena misalnya ada di mana saat kayak aku keluar cuman pingin pakai sunblock aja, aku malas pakai foundation dan segala macam, dan aku nggak suka kulit aku berminyak, karena kalau misalnya aku pakai kayak kertas minyak itu tuh bakal kayak ngerangsang apa sih,
minyak untuk keluar lagi. That's why aku bawa ini karena packagingnya juga kalian bisa lihat kecil banget dan benar-benar compact. Ini kayak menurut aku ya kayak agak mirip kayak Bobbi Brown tuh gak sih, sumpah. Dan aku sukanya kalau aku pakai ini, kadang-kadang tuh aku suka pakai cushion, tapi aku males setup seluruh muka aku, tapi aku nggak pingin makeup aku terlihat tebal. Jadi aku pakai cushion dan aku hanya setup di T-zone pakai ini. T-zone dan under eye only, jadi hanya buat nge-setup, nge-lock bedak atau cushion tersebut tanpa harus memberikan extra coverage lebih. That's why aku rekomendasiin ini kalian. Mari kita pakai lagi. Mau pakai setebal apapun, coveragenya juga ya udah gini aja loh. Tapi ini ya kekurangannya gini guys, kalau misalnya kalian pakai kayak udah keluar 8 jam dimana makeup kalian udah sedikit cakey, agak sedikit luntur, ini nggak menambahkan extra coverage. Cuman ya pokoknya aku suka aja karena dia bisa apa ya, partikelnya juga lumayan halus ya. Ini kalau dipegang nih, aku bakal kasih lihat ke kalian. Dia emang agak sedikit chalky, tapi ini lebih, oh ya, by the way ini lebih chalky dari si Lux Creme tadi. Jadi kalian bisa lihat ya betapa, karena kan yang Lux Creme tadi menurut aku dia udah chalky, yang partikel kayak chalky itulah yang membuat bisa kayak nyerap minyak. Dan ini lebih kayak 1,5 kali lah chalky dari si Lux Creme Two Way Cake tadi. Jadi lumayan banget. Ini kalau buat kalian yang mukanya sumber minyak atau kayak oil productionnya banyak banget, ini menurut aku bagus banget buat kalian pakai. Ini emang difokuskan untuk menargetkan apa ya, menghilangkan minyak di wajah kalian. Oke guys, kalian bisa lihat ya, sesuai namanya Sister Anne Sebum Control Pack. Ini tuh emang nggak ada coveragenya. Coveragenya is a zero coverage. Jadi dia hanya bisa dipakai untuk menghilangkan minyak dan kalau misalnya pakai buat ngelock atau setup makeup kalian. Jadi jangan expect kalian bakal makeup kalian lebih flawless lagi. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini bahkan makeup aku dia tuh cuman bantu menghilangkan minyak. That's why aku rekomendasi ini, karena ada di saat yang seperti aku bilang tadi, aku nggak pingin makeupan banget. Jadi aku ya cuman pingin lock bedak aja, lock cushionnya ya seperti ini tuh. Tuh kalian bisa lihat ya, ini kalau ini ada coveragenya 2 dan ini nggak ada, dia hanya kayak powder dan oil sebum control pack gitu loh tuh. Begitu. Tada. Maaf ya ini agak sedikit beruntusan. Halo, next, aku tahu udah kalian pasti komplain. Ini kita ada Estee Lauder Double Wear Stay in Place Matte Powder Foundation 2W2 warnanya ya. Ini harganya adalah 550.000. Yes, I know ini mahal. And ya ini kalian udah bisa lihat sih, aku udah pakai ini harusnya kayak gini. Ini tuh dikerik soalnya ini kayak kena basah apa gimana waktu itu. Untuk warnanya ini warna 2W2 ratan. Aku nggak mau yang terlalu putih. Dan dia tuh warnanya agak sedikit kuning. Tapi ini bener-bener ya, ini kalau ini juga apa ya, ya udah gitu loh, untuk harga 500.000 kalian mendapatkan kualitas bedak harga 500.000. Karena ini menurut aku pakai ini di shift setiap event. Kalau misalnya pas kita beauty event, aku ada 2 atau 3 event dari pagi sampai malam, makeup aku tetap kayak bagus gitu loh. In fact aku bakal contohin. Nah ini tuh dia benar-benar tuh bikin wajah aku tuh brightening. Dia tuh kalau somehow kalau aku pakai ini di under eye, dia tuh bisa nge-lift kayak mata aku tuh jadi kayak brighten gitu loh, kayak anti capek gitu. Terus kalau misalnya aku pakai ini ya, dia tuh kayak langsung ngontrol, dia bisa ngontrol minyak juga. Tapi kalian bisa lihat ya, untuk kayak ngeblurring pori-pori, aku sih lebih prefer si bedaknya Lux Creme. Lux Creme ini kayak apa ya, ini kayak serpihannya, butirannya lebih halus, tapi ini coveragenya dari kesemua ini, dari 1, 2, 3 ini paling juara guys. Ini paling juara. Dan juga meskipun ini matte banget, dia tuh matte-nya, tapi nggak terlalu se-matte ini ya. Dia tuh matte-nya somehow pas, kayak pas aja di kulit aku gitu loh, nggak kayak ini kayak, nah ini emang matte-nya juga pas, tapi somehow kayak masih, kalau kalian lihat partikelnya tuh makeup aku tuh masih kelihatan kayak agak keriting. Tapi kalau misalnya aku pakai ini nih, itu makeup aku tuh kayak baru freshly applied tuh. Kalian bisa lihat tuh, bener-bener partikelnya halus banget. Emang ada harga, ada kualitas guys. Dan aku bakal kasih di sini. Dia tuh kayak bedak second skin gitu. Oke, ini aku baru inget, kayak aku belum pakai yang YSL. Aku nggak tahu lagi nih ini harus pakai di mana. Kayaknya aku bakal nanti pakein di leher aja. Tuh, kalian bisa lihat ya. Yang ini tadi pakai Lux Creme, yang ini pakai Estee Lauder. Kalau pakai Lux Creme kalian somehow nggak tahu kelihatan apa enggak ya.
Ini kayak yang Lux Creme tuh lebih, kalau aku lihat ya, ini tuh masih partikelnya tuh masih, meskipun halus, dia tuh masih kayak agak geradakan. Tapi di sini tuh kalau ini Estee Lauder tuh bener-bener halus banget, kayak tepung mahal. Aku nggak tahu gimana itunya ya. Cuman ya ini bagus banget sih. Ada harga, ada kualitas menurut aku ya guys. Tuh lihat. Tuh. Gimana menurut kalian? Anyway, ini kalau aku giniin di tangan aku, dia chalky, tapi chalky-nya tuh yang moisturizing. Kalau tadi kan chalky yang kayak kapur barus gitu ya. Dari tadi aku nge-swatch yang makeover, terus Sister N, apalagi sama yang Lux Creme Two Way Cake. Kalau Estee Lauder ini tuh dia chalky, tapi chalky-nya tuh pas aku giniin ke tangan, kayak tangan aku tuh tetap kayak lembab gitu loh. Somehow dia bikin bisa buat mattifying kulit, tapi somehow dalam kulit aku tuh juga nggak ketarik gitu loh. Tetap kulit aku kayak kenyal-kenyal gitu, nggak tahu perasaan aku doang apa gimana. Oke guys, ini kalian bisa lihat, ini aku pakai yang Estee Lauder Double Wear Stay in Place Matte Powder. Ini ada SPF 10 2W2. And anyway, nah kalian bisa lihat ya, ini aku bakal zoom lagi supaya kalian bisa lihat. Nih ini tuh coba ya, jelas gak ya? Tuh ini partikelnya halus, so far ini halus banget. Kalau Lux Creme aja kalian masih bisa lihat ya, ini kayak masih agak powdery gitu. Kalau ini tuh bener-bener halus banget tuh, lihat. Untuk kayak kalian bisa lihat ya, ini untuk pori-pori, kalian bisa lihat nih, aku kayak ituin ke ini. Untuk pori-pori dia tuh lebih menyamarkan, tapi sama dia menyamarkan secara natural way. Kalau ini masih kayak geradakan gitu. Ini tuh kayak nyamarinya kayak halus banget, karena dia tuh partikelnya tuh tadi lembut, tapi dia juga apa sih, nyerap minyak gitu. Dan untuk kayak masalah coverage, ini menurut aku dia tuh lebih ada coverage dan bikin somehow mattifyingnya tuh kayak second skin gitu. Tetap ada sheer natural glow, tapi nggak terlalu ya, tapi tetap nge-matte gitu. Tuh jadi kayak dia apa sih, kilau alami, pesona kilau alami kulit kalian tuh masih terpancarkan gitu. Kalau ini kan kayak harus nunggu kayak 2 jam baru minyak asli kalian keluar tuh. Gimana menurut kalian? Dan juga ini kayak kerutan, aku nggak tahu ini kelihatan apa enggak. Kerutan halusnya tuh, ini tuh kayak masih kelihatan, ini agak tersamarkan tapi masih tetap ada gitu loh. Ini lebih nyamarin kerutan sih, tuh lihat. Oke, terakhir ini adalah YSL All Hours Touch Up Setting Powder. Aku pakai warna B20 dan ini udah mau empties. Lihat nih, udah mau empties. Lihat, saking karena aku sering pakainya, dan ini aku abisin kurang lebih dalam waktu kayak, ini udah lama nggak aku pakai karena aku juga males aja gitu, karena udah mau habis. Aku udah lama banget nggak pakai ini. In fact aku juga sebenarnya pingin beli refillnya, cuman karena pandemi gini jadi kayak terhalang buat nyari-nyari. Dan ini this is the best ya, I know. Ini harganya 800.000 rupiah guys untuk bedak powder, hampir 1 juta ya. Waktu itu aku dapat pihak package ini. I don't know ini kalau misalnya kalian lihat ini tuh, sorry aku kok jadi ribet sendiri ya. Ini tuh nggak usah aku bilang lagi ya guys. Ini tuh untuk coverage-nya dari semua ini gokil. Ini coverage-nya paling juara. Tapi kalau misalnya makeup kalian udah 6 jam kalian pakai ini, coverage udah paling nampol, paling dari semua powder yang aku compare tadi. Ini coverage-nya paling gokil. Terus sama dia juga mattifying, tapi nggak terlalu matte ya. Dia bikin kayak, kalau kalian udah makeup 6 jam touch up pakai powder ini, makeup kalian bagus lagi. Dan 2 atau 3 jam kemudian makeup kalian kayak bagus lagi karena minyaknya tuh nyatu ke powder ini. Dan kalau aku lihat ini nggak chalky sama sekali, tapi somehow mattifying. Tapi somehow ini kayak bikin kulit aku kayak lembab gitu loh guys. Kayak pokoknya ini dari semua ini ya, kalian udah lihat ya, ini ada harga, ada kualitas. Dari semua ini yang bisa aku rasakan adalah ini powderinya halus banget, selembut sutra. Sumpah aku nggak lebay, emang ada harga, ada kualitas. Kayak gini tuh kayak halus banget. Aduh guys, maafkan aku ya. Jadi aku juga bingung nih, aku mau pakai di mana. Ini kayak udah mau habis guys, jadi aku coleknya gini. Tuh lihat, dicolek aja langsung. Kalian bisa lihat ya, coveragenya gokil banget. Aku mungkin bakal pakai ini ya, masih di hidung sih guys. Tuh, nggak kelihatan ya di sini, mendingan di sini ya. Tuh, ini aku timpa aja ya guys supaya kalian bisa lihat. Kalau tadi kan yang si Sister N kan nggak ada cover ya. Jangan ditiru ya guys. Ini aku menimpa bedak dengan bedak cuman karena aku mau compare ke kalian. Harusnya kalian nggak boleh jangan niru aku. Ini aku cuma mau compare, kalian harus lihat ini coverage-nya gokil banget.
Tuh kalian lihat ya, dari semua ini coveragenya lumayan gokil. Tapi kekurangannya adalah aku nggak suka kenapa dia tuh bikin warna kulit aku agak sedikit kuning gitu loh. Entah apa pemilihan warnanya aku salah, tapi emang B20 itu warna kulit aku. Tapi nggak masalah sih, karena aku suka yang kayak apa ya, tampilan agak sedikit warm, tapi dia nggak kuning-kuning banget tuh. Kalian masih bisa lihat ya, kuningnya juga in fact di kamera juga nggak terlalu kelihatan. Dan ini tuh bener-bener, aduh aku nggak tahu lagi deh harus ngebahas bedak ini apa. Tapi untuk harga 800.000 ya, kalau kalian mau invest dikit, ini biasanya tuh digunakan kalau misalnya kalian buat para profesional mua yang mau kalau buat bedak-bedak wedding segala macam, buat touch up pengantin kalian, ini aku rekomendasiin banget. Kalau nggak ini sama si Estee Lauder ini tuh paling juaranya mua-mua kalau misalnya buat touch up ya, ini bagus banget karena dua-duanya tuh cocok banget digunakan buat kulit yang berminyak gitu. Well, hello. Ini balik lagi kita zoom, aku pakai kamera vlog aku. Nah, kalian bisa lihat ya, ini tuh nggak tahu lately somehow aku merasa kayak di dagu aku tuh lagi kering-kering banget, biasa sering ngupas ya. Terus ini kalau misalnya kalian lihat ini jangan agak sedikit streaky karena kalian tadi lihat ini tuh aku udah dobelin ya sama sitter end, jadi nggak terlalu nempel. Nah, kalian bisa lihat ya, yang aku nggak suka beneran kata aku ini agak sedikit kuning, tapi partikelnya lembut. Cuman kalau misalnya ini tuh coveragenya langsung ketutup ya guys ya. Nah, ini aku kuning-kuning gini karena kalian bisa lihat ini agak sedikit ngelupas, jadi dia nggak terlalu bikin bedak aku nempel ya guys gitu. Intinya beginilah tuh. Nah, oke guys, ini kalau kalian mau lihat ulang, aku akan ngezoom kulit aku. Jangan dibully ya. Nah, anyway, so far untuk bedak-bedak 5 bedak pilihan aku ini dia. Tuh kalian bisa lihat ya. So guys, kayak sudah rekomendasi touch up powder ala aku Lydia Frank untuk tahun ini, mungkin untuk bulan ini ya, kayaknya tahun ini soalnya untuk bedak touch up powder aku udah lumayan restock banyak, dan 5 bedak tadi adalah merupakan touch up powder atau bedak yang biasanya aku pakai buat keluar atau mungkin aku buat makeup tutorial. Ya, aku penasaran dari 5 bedak yang aku tadi rekomendasiin ke kalian, kira-kira kalian teracuni? Kalau misalnya kalian teracuni, kalian bisa komen di bawah ini nama bedaknya apa. Dan tadi untuk semua warnanya itu adalah rekomendasi yang aku gunakan buat kulit aku yang warnanya kuning langsat. Kalau misalnya mungkin kalian kulitnya warnanya sama kayak aku, kalian mungkin juga bisa mencoba warna tersebut, atau mungkin kalian bisa bereksperimen, kalian bisa warna lain dikit-dikit yang shade-nya kurang lebih deket-deket atau nggak terlalu jauh ya dari shade itu gitu loh. Ya, anyway, kalau misalnya untuk konten kedepannya kalian ada request pingin bikin konten apa atau pingin bikin makeup tutorial apa, kalian bisa komen di bawah ini. Ya, anyway, terima kasih sudah nonton konten kali ini. Kalau misalnya kalian pingin aku bikin rekomendasi bedak atau lipstick apa aja juga kalian bisa komen. And for new subscriber, kalau kalian baru nonton konten ini, kalian bisa subscribe ke YouTube channel aku Lydia Frank agar channel aku lebih growing dan bikin konten terus buat kalian. And Instagram aku LLIDDD. So see you guys on my next YouTube review. Dah.